punya anak nakal, tidur pegang kepalanya diusap-usap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Jos. Kamu juga gitu para suami, punya istri cangkemnya cerewet. Tapi yang paling horor itu pengajiannya para banci. Waduh, mumet saya kalau ketemu banci. Ya Allah, saya bilang, ayo ikut umroh dan saya pernah umroh spesial edisi para banci. Pakai mukena, tajian kamu pakai mukena. Minta pakai mukena dan kurang ajar. Mau takut dosa, saya banyak dosa. Kalau di kamar sendiri saya nggak mau, terus saya mau sekamar sama Gus Miftah. Aku yang mau. Bangun tidur jempolku basah semua antara malam. Nggak mau manasik dan sampai Mekah umroh kita. Ini caranya tawaf gimana Kiai? Gampang, itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, nanti kamu ucapkan salam ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Oh gampang. Begitu sampai depan Ka'bah, banci ketemu Ka'bah histeris. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Aduh, lagi kurang ajar kan. Sampai rumah, wah seneng mereka sholat gitu kan. Saya ajak pengajian rutin. Mau bulan puasa kemarin telepon, Pak Kiai, bulan Ramadan ini saya mau bertobat. Seneng saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya mau pakai jilbab. Matamu, lanang jilbaban. Kayak gitu saya sabar dan ngurusi mereka itu. Nyatanya yang saya openi akhirnya menjadi laki normal banyak. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Kiai? Ya beda, di belakang imam namanya makmum, depan imam namanya almarhum. Mereka tanya, kalau laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati almarhumah, banci mati aluminium. Banci itu semuanya namanya palsu bro. Nama kamu siapa? Laura. Apa itu? Lanang ora, wedok ora. Namanya siapa? Suzuki om. Kelihatannya susu, taunya kaos kaki. Ketuanya namanya Sucipto. Susu dilancip diganjel botol. Jijik. Kalau ini namanya mesti Sukarlan gitu. Asu ngelekar ning dalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya coba ulama-ulama yang slow itu ya kayak kita ini nggak perlulah marah-marah, dege-dege demo, aksi bela ini demo, aksi bela itu demo. Itu apa sih? Kasihan polisi. Tapi polisi keren loh, mengamankan hasil Pilpres 2019 demo di depan Bawaslu. Polisi dilempari batu, yang masuk ambulan batunya. Subhanallah. Hebat polisi. Keren. Gak usah dege-dege demo, dege-dege demo. Ini pula yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita dulu. Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa itu bapaknya Mustafa Bisri, bapaknya Gus Mus. Jadi Mbah Bisri Mustafa punya anak Mustafa Bisri punya anak Bisri Mustafa. Mereka tinggal di jalan Bisri Mustafa. Jadi mendasnya tahu. Dulu pas menikahkan tuh mbah kaumnya itu bingung, mbah naibnya. Saya nikahkan Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri yang bertempat di jalan Bisri Mustafa. Lengkap Pak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Gus Mus, amin. Bapaknya Gus Mus itu ya sama. Ada santrinya Cina Islam, bapaknya Kristen. Bapaknya Cina ini meninggal dunia, matur sama Mbah Bisri, Mbah, bapak saya mati, mau disolatkan. Mau dijawab enggak, kan tersinggung. Akhirnya apa? Mbah Bisri datang pas waktu sholat duhur. Santri diajak sholat. Apa yang dilakukan? Bukan sholat jenazah, tapi sholat duhur. Selesai sholat, santrinya tanya yang Cina, kok sholatnya jenazah beda dengan biasanya Kiai? Apa jawaban Mbah Bisri? Iya. Kenapa sholat jenazahnya beda dengan biasanya? Karena ini jenazah paket khusus katanya. Jadi teladan-teladan seperti ini yang hari ini mahal di Indonesia. Dan tingkat apa? Pemahaman agama yang kurang,
tetapi sudah berani menjadi pembicara. Maka Gus Dur dulu pernah mengatakan apa? Akan datang satu saat orang tidak pernah mondok dipanggil ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah ngaji tahu-tahu dipanggil kiai. Dan ini sekarang terjadi. Mondoknya nggak jelas, gurunya siapa nggak jelas, tahu-tahu dipanggil ustadz ustadzah. Contohnya ustadzah Neno Warisman. Ya bagi saya dia belajar ngaji boleh, ceramah pun boleh. Tapi kemudian harus ada klasifikasinya biar tidak ngawur. Maka akhirnya apa? Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Ya kan, doa perang Badar dipakai doa untuk pilpres. Makanya saya tanya, sekarang calonmu kalah, bahkan calonmu ikut-ikutan, kamu nyembah siapa Nino? Kita slow-slow saja. Ada banyak ulama, Prabowo presiden kalah dengan santri NU, Prabowo menteri. Yang bener santri NU kok gimana? Langsung Pak Imam ambil sepedanya. Cukup santri NU yang turun, belum kiainya loh, udah bener loh. Maka saya sering mengatakan apa? Rusaknya hari ini kemudian banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi adalah NKTA, nafsunya kuda tenaganya ayam. Ini ngeri Wak ini. Maka belajar ngajinya serampangan ya sudah, semua orang diserampang, disalah-salahkan. Sini salah, situ salah. Semangat Islamnya tinggi tidak dukung dengan ilmu yang mumpuni. Saya kasih contoh. Saya punya jamaah itu tiap tahun umroh. Enggak cuma tiap tahun, setahun bisa 3 kali lah. Pernah 1 kali umroh dengan saya. Masuk kamar hotel di Dala Taibah Medina, nyetel TV. Ada orang ngomong Arab, langsung diangkat tangannya, amin, amin. Begitu saya lihat apa coba? Berita pemerkosaan. Semangat Islamnya tinggi tapi nggak ada ilmunya, jadi ya ngawur kayak gini. Ya Allah. Ada lagi saya di Surabaya, pengajian resolusi jihad. Saya bilang waktu itu nasionalisme. Saya mengambil makalah Hubbul Waton Minal Iman. Selesai acara ada orang datang ke saya. Ini tadi RCTI. Ya kalau di Jogja namanya Al Kacong lah, aliran Katok Congklang gitu. Sekarang yang terkenal di Jakarta namanya Pajero, pasukan Jenggot Rasul. Kalau ini jelas KMT, kelompok Badok terus. Begitu saya selesai, didekat sama dia. Ustadz saya mau tanya, saya kan nggak pernah dipanggil Ustadz ya. Paling ya santri saya manggil saya Abah, orang lain manggil saya Gus. Ini panggil Ustadz, tak delok, wow pantas, RCTI. Dia tanya, Hubbul Waton Minal Iman itu hadis riwayat siapa sih? Ya Muhammad Dasku dong. Sejak kapan Hubbul Waton Minal Iman dibilang hadis? Karena yang tanya orang goblok, saya jawab Hubbul Waton Minal Iman hadis riwayat Muslim. Dia protes, kok bisa Muslim? Saya jawab, iya emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Saya bilang begitu. Semangat Islamnya tinggi tapi gak ada ilmunya, ini bahaya Pak. Maka kayak pemahaman-pemahaman yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, katakan ini Indonesia harus ganti dengan khilafah, harus ganti dengan NKRI bersyariah. Rata-rata yang ngomong demikian mohon maaf, orang yang pemahaman agamanya tidak bagus. Rata-rata. Ada apakah? Oh lanjut. Oh jamaah yang ketinggalan. Oh Mas Bu. Tapi nggak apa-apa kok. Kadang-kadang masuknya Mas Bu dapat 2 menteri kok. Nggak apa-apa. Mas Bu aja dapat 2 menteri kok. Iya kan? Daripada ketua itu malah oleh menteri. NU. Lanjut. Nggih, monggo derek nggih, hati-hati nggih. Ada banser cewek atas sini, Masya Allah. Kamu mundur dikit, jangan maju-maju, ada masnya itu, mundur dikit. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Masuk baik kok matamu.
Jadi iki mau ngomong apa toh? Oh ini. Jadi banyak orang yang hari ini kemudian terpapar paham-paham seperti itu, rata-rata malah pemahaman agamanya tidak bagus. Nah. Contoh orang yang mengatakan, saya ketemu sama orang, kenapa kamu mengatakan Pancasila itu tidak cocok dengan Indonesia? Jelas, kita harus menggunakan syariat Islam. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Artinya kita harus patuh dengan Islam. Dan salah satu bentuk kepatuhan itu adalah negara kita harus menjadi negara Islam. Waduh, saya bilang, negara kita itu memang bukan negara Islam, tapi sudah sangat Islami. Kita pengajian di mana-mana boleh, nggak ada larangan. Kalau saya pengajian itu kayak di Lampung, kayak di mana itu, wah, sampai jam 1, jam 2 malam dengan puluhan ribu orang, polisi nggak marah, membiarkan. Apalagi kalau di Jawa, pengajian 15.000 orang pun masih dianggap sedikit. Karena begitu luar biasanya. Dan nggak ada masalah. Orang Islami di mana? Adzan di mana-mana boleh. Dia mengatakan, itu buktinya ulama-ulama kita dikriminalisasi. Ya nanti dulu bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Begitu, masa kamu nggak bisa membedakan? Kalau ulama ini berbuat kejahatan ditangkap sama polisi, bukan kriminalisasi ulama, itu namanya ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pengajian mulai nggak dikasih amplop lah, itu kriminalisasi. Betul Pak Irwasda ya? Iya. Itu bisa dilaporkan kantor polisi, dugaan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih Gus, tapi cuma dikit. Kalau cuma dikit beda lagi pasalnya, 335, perbuatan tidak menyenangkan. Panitia sudah dikasih tahu seperti itu masih ngeyel, maklum ketua panitianya kena pasal 44, cacat mental. Kan saya dengan Bang Imam sama AKBP. Kalau Bang Imam Saputra ini AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Saya itu punya pengajian rutin di Mabes Maulidin itu, tapi di masjid kita itu loh. Tapi saya nggak pernah bisa datang. Ya mergo amplopnya tipis tinggal. Enggak, karena nggak ada waktu. Sering ketemu Pak Irwasum, Pak Umar Septono, itu saya sering banget ketemu sama beliau. Gitu. Jadi pemahaman itu justru sekarang karena berangkat dari semangatnya tinggi, tapi lagi gelem ngaji. Nggak mau ngaji, mau tanya tentang apa? Ngetiknya Google, Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Kebetulan yang keluar adalah tulisan orang-orang yang benci dengan Indonesia. Ini masalah. Ini masalah. Maka kita harus waras lah. Bisa, ben waras selawatan dhisik, ben ra nganggur ki. Ngopo? Ngah-ingih niku. Nyambut gawe, Bro. Malah dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Xiaomi. Banser dari mana ini? Oh, Banser. Apa? Copot kacamatanya. Kamu penasaran dengan mata aku? Pengen mendengarkan ngajiku apa pengen melihat mataku? Hati-hati, kamu lihat mataku langsung mateng. Ayo minta selawat apa? Apa? Ya selawatan. Terus apa meneh? Selawat baru apa lama? Baru, belum jadi. Apa? Saben malam Jumat ngaji alon-alon. Alah iki mundur alon-alon ya. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Pak Irwasda aslinya orang mana Pak Irwasda? Oh Banten, nggak bisa ngomong Jawa, nggak bisa ya? Nggak bisa dikit-dikit. Banten tuh Sunda ya? Sunda. Cicing mau lah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Gitu. Lagu apa? Minta lagu apa? Ambiar versi solawat. Ngeri. Ya lagu sing tua dhisik lagu saben malam Jumat ya. Ini isinya Pak Irwasda
rintian orang ahli kubur supaya minta didoakan sama yang masih hidup. Pak Sekda begitu isinya Pak Sekda. Saya tahu Pak Sekda pasti nggak bisa bahasa Jawa, roaming lah nantinya. Tapi isinya itu, langsung Pak Sekda iso. Nah, mudah-mudahan Pak Sekda panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Sekda hidup sendiri. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ayo lebih kencang. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali rebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Kebacut temenan yen ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal paring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru wasda itu anggota-anggota kalau pagi apel wajib kan mulai giat dengan membaca sholawat. Berkah, karena ibadah yang pasti diterima oleh Allah dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, sholawat. Ibu-ibu punya anak nakal tidur pegang kepalanya diusap-usap, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah. Jos. Kamu juga gitu para suami, punya istri cangkemnya cerewet, tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga cangkem ibu jemura cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang, tambah Yasin sak tahlile. Biar mau diaro dewe.